Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ira Kusno di sini. IG Live kali ini saya akan bersama dengan dokter internis dan spesialis penyakit infeksi, Dr. Erni Juwita Nelwan. Tapi sudah doktor juga, nanti kita akan ngobrol bersama-sama bagaimana ini kita harus siap menghadapi masa new normal di tengah situasi yang masih pandemi. Jadi kalau sebagian orang mengatakan situasinya sebenarnya harusnya belum mulai dilonggarkan. Ini dokter ini sudah menyambung. Halo dok. Halo Mbak Ira. Dok, ini sebenarnya yang paling penting nih. Kan sebenarnya WHO tuh punya beberapa syarat untuk bisa disebut new normal. Di sekian banyak syarat, ada 5 atau 6. Yang paling penting itu sebenarnya 3, dok. Jadi pertama, kita udah harus mesti bisa mengendalikan angka peningkatan penderita COVID yang terdeteksi. Kemudian dari sisi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatannya, juga itu harus sudah siap gitu ya dengan new normal. Padahal di Indonesia sekarang aja itu tenaga medisnya sudah Indonesia terserah tagarnya, udah capek. Walaupun itu konsekuensi pekerjaan, tapi yang nggak gitu juga dong ya, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya juga bisa dibilang kita mampu mengendalikan bukan domestik, tapi justru penularan dari luar gitu, imported cases. Padahal dengan bandara dibuka dan sebagainya, ini ditengarai justru meningkatnya kasus di Indonesia, positifnya itu dibawa dari luar. Nah, gimana tuh dok dengan situasi yang sebenarnya belum ideal nih kita untuk new normal atau pelonggaran? Silakan dokter Erni. Kalau mau nunggu benar-benar siap mungkin sulit ya Mbak Ira. Saya melihatnya begini, ini kan penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang belum ada upaya pencegahan secara pastinya juga. Maksudnya Vaksinnya belum ada juga ya. iya, vaksinnya belum ada. Dan kalaupun ada vaksin itu juga proteksinya kan nggak 100% Mbak. Jadi mungkin kebiasaan baru atau new normal yang sekarang ini akan kita mulai nih segera itu akan menjadi yang tadi dikatakan kebiasaan baru Mbak. Kebiasaan baru itu meliputi hal-hal ya protokol kesehatan yang udah sama-sama kita tahu, yaitu menjaga kebersihan tangan, kemudian membatasi bagaimana jangan sampai bisa menularkan orang atau diri sendiri ketularan gitu ya, dengan segala macam Oke, cara. dok, sebelum kita bahas ke sana ya dok ya, ini ada beberapa pertanyaan. Benar nggak sih bahwa virus corona yang sekarang ini itu sudah bermutasi? Itu pertama dok. Yang kedua, strain atau jenis virus corona di Indonesia tuh beda dengan di luar negeri. Tadi dikatakan memang strain virusnya itu yang dikenalkan selama ini ada 3 Mbak. Nah kemudian Indonesia kan juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk virus ini. Ya, Kemudian jadi ada hasilnya strain virus 3, jenis virus 3 ya dok ya, oke. kemudian Indonesia yang diwakili oleh lembaga Eijkman itu mengirimkan susunan genom dari virus dari hasil pemeriksaan virus-virus yang di pasien Indonesia. Nah, strainnya agak berbeda, tetapi sebenarnya yang membedakan itu terutamanya adalah di susunan dari protein-proteinnya itu, Mbak. Memang kalau diteliti lebih lanjut kemungkinan besar bisa nanti ditemukan perbedaan dari aktivitas virusnya, apakah lebih agresif, lebih ganas atau tidak, ada yang lebih jarang atau lebih sedikit menimbulkan risiko komplikasi, hal-hal seperti itu. Jadi Oke, dok, kalau misalnya ternyata tadi dokter bilang berarti perbedaan strain virus ini kan tadi akan coba dilihat pada soal agresivitasnya, terus bagaimana dia misalnya menyerang penderitanya. Jadi mau dilihat seberapa jauh perbedaan ini akan mengakibatkan juga perbedaan kepada pengidapnya begitu. Tapi bagaimana dengan kaitannya dengan antivirusnya, dok? Kita sempat heboh gara-gara pembicaraan antara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah gitu ya, yang mengatakan bahwa antivirus luar itu bisa jadi nggak cocok sama kita karena jenis virus kita tuh berbeda gitu sebenarnya. Jadi ya susah di Indonesia sendiri mungkin ini akan lama bisa sembuh secara masif karena antivirus yang akan dihasilkan segera itu nggak cocok buat yang virus menyerang di Indonesia. sebenarnya gini Mbak, ini kita kan istilahnya ada penyakit, ada virus, kemudian mencari obatnya, itu kan bukan hal yang baru ya. Selama ini juga kebanyakan obat yang dipakai di seluruh dunia itu risetnya nggak selalu serta-merta melibatkan pasien Indonesia. Dan juga tidak 100% bahwa virus yang beredar di Indonesia ini yang kemudian ikut diteliti di
pada saat obat itu diteliti atau ditemukan. Jadi memang sedikit, maksudnya presisinya mungkin nggak 100%, tapi memang begitu ya cara kerjanya, bahwa dalam penelitian itu tidak selalu penelitian itu harus diulang di tempat di mana penyakit itu ada. Artinya, wah kalau di Asia artinya harus orang Asia nih yang diteliti supaya jelas obatnya bisa bekerja untuk orang Asia. Sementara kan banyak riset-riset yang dilakukan di negara maju. Jadi itu bisa saja terjadi, tapi sepertinya sih tidak akan banyak maknanya dalam arti efektivitas nanti dari obat itu sendiri. Tapi kita ikut kok dalam solidarity trial yang dicanangkan oleh WHO untuk mencoba beberapa obat virus yang saat ini sedang ya diharapkan bisa kemudian memberikan efek terapi untuk COVID-19. Kita ikut, Indonesia ikut. Dok, kalau menurut artinya sampai pemahaman dokter sekarang ya, maksudnya dari segala macam sumber gitu yang dokter terima, seberapa optimis sih kita bisa dapat antivirusnya gitu dok, atau ada terapi yang kelihatannya memang ini cukup manjur gitu ya, cukup mujarab untuk bisa menjadi obat antivirus begitu ya, atau obat penyembuhan dari penyakit ini? Ya, jadi karena ini virus, harapannya dia tentunya tetap self-limiting, Mbak. Jadi bisa sembuh sendiri. Antivirus pasti berguna. Biasanya antivirus itu kerjanya adalah untuk memperpendek lama sakit. Jadi kalau sekarang ini kan banyak orang yang virusnya di swab nggak hilang-hilang, ada terus. Tentunya orang-orang ini kan berisiko kalau kondisi imun yang nggak bagus bisa bikin masalah kesehatan yang lebih lanjut atau komplikasi pada pasien ini. Jadi satu, antivirus biasanya gunanya untuk memperpendek lama sakitnya. Tapi virus sendiri naturally dia self-limiting. Jadi sebenarnya sama pada COVID, yang menjadi masalah itu adalah komplikasi yang terjadi akibat dari badan orang itu yang boleh dikatakan vulnerable ya, atau lebih rentan. Makanya kan angka-angka kematian atau berat ringannya penyakit pada COVID itu lebih banyak pada orang-orang yang punya komorbid, punya penyakit ikutan lain. Karena selalu melihatnya influenza virus itu penyakit sistemik, Mbak. Memang masuknya lewat saluran pernafasan. Kalau udah sampai mengganggu di paru, itu artinya udah ada komplikasi pneumonia. Nah, masalah dengan COVID ini adalah sepertinya komplikasi ke paru itu terjadinya cukup cepat ya, gitu. Karena gejala ini agak berbeda ya dok ya, agak berbeda dengan negara lain, atau justru tadi ada strain yang berbeda-beda. Nah, yang memang dapat strain agresif, kemudian akibatnya atau konsekuensinya seperti itu. sebenarnya nggak juga Mbak, cuma banyak juga yang datang dengan COVID itu gejalanya demam. Dan beliau-beliau yang demam ini dengan COVID swab yang positif juga mungkin sekitar 50-60% tidak mengalami komplikasi respirasi. Dengan tidak mengalami komplikasi kepernapasan, tidak perlu masuk ICU. Jadi tidak perlu terapi intensif yang dialami oleh mungkin sekitar 10%, 15% dari orang-orang yang mengalami komplikasi yang lebih berat. Ada orang yang mengatakan sebelum nanti kita memang new normal, kita melakukan protokol kesehatan, sekarang aja dok dengan masih ada PSBB gitu ya, pengetatan untuk keluar masuknya orang atau pergerakan orang, ini ada orang yang nggak kemana-mana, tapi bisa tetap tertular dok. Nah ini gimana ya? Apakah dokter juga mengalami hal-hal yang semacam ini, kasus yang semacam ini di tempat praktek dokter? Sulit melihat dinamika atau perjalanan virusnya ini ada di sebelah saya atau enggak sih gitu, atau saya kok udah menggunakan protokol sebaik-baiknya, tidak kemana-mana, orang rumah juga udah jauh-jauhan, nggak berdekatan, selalu cuci tangan, tapi udah minum vitamin gitu ya, tapi kenapa pas periksa darah ternyata cek rapid testnya positif lah, atau tiba-tiba orang yang dekat rumah yang nggak pernah kemana-mana juga rapid testnya positif. Nah itu yang sulit Mbak Ira. Jadi transmisinya itu tidak bisa diprediksi. Orang bisa aja membuat modeling dan lain-lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, in reality, kita nggak selalu bisa bilang atau mengatakan bahwa dengan protokol, ya tadi deh saya potong sebentar. Vaksinasi saja proteksinya tidak 100% Mbak. Sama berarti.
protokol kesehatan sebaik apapun tidak berarti 100% kita terlindungi. Makanya yang paling penting adalah pembiasaan. Jadi ini new normal ini salah satunya adalah benar-benar dalam keseharian setiap kali selalu mengerjakan hal-hal yang udah disarankan itu dengan benar gitu. Karena saya masih sering ngintip yang pakai masker, ya itu Mbak, maskernya nggak benar-benar digunakan secara tepat. Iya, ini dok ada pertanyaan dari teman ini, Kendar. Minggu lalu Kendar itu menjadi salah satu narasumber. Kendar ini Gria Almitra, apa nama akunnya? Tinggal di Bahrain dok. Pertanyaannya adalah, dok ini kan ada yang pakai pil kina. Seberapa sih ini efektif? Karena ini kan juga sekarang jadi pro kontra gitu. Pil kina untuk COVID-19 rasanya nggak ada tempatnya deh Mbak Ira, karena sebenarnya kalau untuk obat yang banyak awalnya dipropos ya digunakan untuk COVID itu kloroquine, agak berbeda dengan kina. Sama-sama obat malaria untuk beberapa negara, walaupun bukan di Indonesia. Di Indonesia kita nggak pakai kloroquine buat obat malaria. Tapi kalau kina saya rasa sih sebaiknya tidak, karena kina efek sampingnya lebih berat. Karena kina bisa bikin gula darah turun, kemudian kina bisa ganggu jantung juga. Jadi untuk COVID sih ya, kalau saya boleh menyarankan, seandainya gejalanya tidak terlalu berat, tapi positif nih, misalnya di swab atau rapid testnya positif, hanya saja ya insya Allah masih dalam keadaan baik, tidak sesak nafas, tidak batuk-batuk, demam tinggi, tingkatkan daya tahan tubuh aja. Karena kalau kita baca rekomendasi WHO yang terakhir, obat-obat antivirus itu lebih banyak disarankan untuk trial, Mbak. Jadi buat pasien yang menggunakan itu harus dalam pemantauan. Karena kalau trial kan harus diobservasi, harus di-record tuh, dicatat. Ada keluar jadi bukan sesuatu yang bisa dipakai untuk secara masif ya dok, tetap belum ada ya. Nggak boleh random, jadi nggak boleh karena punya akses obatnya langsung pakai aja dia sendiri gitu. Kayak obat kina mungkin bisa beli, atau kloroquine udah dia pakai beli aja sendiri gitu. Tidak demikian yang dianjurkan sebenarnya sekarang ya. Oke, ini Mbak Ovin juga ikutan ini untuk nanya, dok sebenarnya dengan situasi seperti saat ini kita sudah siap belum sih dok soal pelonggaran? Tadi kan kita sudah bahas ya di awal. Ya memang pemerintah ini mungkin agak susah dan bukan hanya di Indonesia, pilihannya antara ekonomi gitu yang sekarang berhenti begitu, atau kelihatannya kayak udah ada penurunan dan kita bisa mulai melonggarkan gitu. Tapi mungkin dokter cerita dari perspektif banyaknya kasus yang dokter tangani gitu. Apakah memang waktu masa PSBB itu kelihatan menurun, terus kemudian sekarang mulai naik lagi, walaupun masih wacana gitu ya pelonggaran gitu, tapi kayak orang udah excited, mungkin udah pada bosen juga di rumah gitu. Coba dokter cerita dari sisi jumlah kasus yang ditangani. Ya, jadi memang betul Mbak Ira yang tadi ditanyakan Mbak Ovin itu, bahwa beberapa saat PSBB berjalan cukup ketat, terutama di Jakarta ya, karena kan aku banyak nanganin kasusnya, terutama di Jakarta dan bukan rumah sakit rujukan. Ini justru bisa lebih menjadi contoh. Kalau rumah sakit rujukan banyak kasus tentu wajar ya, karena orang kalau udah ada kasus pasti akan langsung ke sana. Tapi di rumah sakit non rujukan, pada saat PSBB itu masih strict ya, relatif, tapi lumayan ketat lah. Kalau pergi keluar rumah tuh sepi gitu ya, orang masih banyak menjaga diri dengan hati-hati di rumah. Kasus kan sempat tinggi, lalu memang secara signifikan tuh turun, benar-benar turun. Nah, beberapa hari terakhir ini saat excitementnya sudah mulai keluar, orang udah semangat, wah kayaknya boleh nih sekarang keluar rumah dengan beberapa protokol-protokol. Ternyata ya udah mulai ada lagi kasusnya dikonsulin gitu, ada yang dengan kecurigaan dari CT scan-nya, dari rapid test-nya gitu. Nah, dok, ini ada juga nih pertanyaan sebenarnya. Kalau tadi Ovin kan bilang, atau mungkin justru dia belum dijawab. Jadi kalau menurut dokter, sebenarnya ini adalah saat yang tepat atau gimana ya dok, kalau dari sisi kesehatan? Kalau bilang tepat itu susah ya kapan. Yang pasti gini, kalau memang PSBB ini karena berbagai macam alasan dari aspek macam-macam, karena nggak cuma aspek medis aja ya Mbak Ira ya, Mbak Ovin, masih ada aspek yang lain-lainnya, itu akan mulai dilakukan, maka dari sisi lain harus ada perbaikannya juga. Misalnya yang pertama,
harus ada promotion, health promotionnya. Jadi upaya terus-menerus mengingatkan masyarakat supaya melakukan cuci tangan yang benar, pakai deh masker untuk melindungi diri atau jangan sampai menularkan orang lain, kemudian distancing, jadi nggak usah lah berkerumun gitu ya. Tolong itu benar-benar diingatkan terus dan dikerjakan terus. Itu satu hal dari pihak community nih, dari pihak masyarakat. Karena kalau mau dibilang benar-benar 100% siap rasanya sulit. Tapi saya rasa kita harus mensupport apapun keputusannya gitu supaya tetap sehat. Nah yang kedua, akses untuk tes. Akses untuk tes itu ya alhamdulillah sekarang udah makin bertambah. Jadi pastikan bahwa kalau masyarakat ini ada curiga mengalami infeksi gitu ya, mereka bisa dengan mudah mengakses tesnya. Jadi nggak perlu aksesnya tuh harus ke satu tempat tertentu yang menambah risiko juga kontak di situ. Jadi aksesnya ditingkatkan. Yang ketiga berarti rumah sakit saat ini sepertinya harus memiliki upaya yang lebih untuk menjaga supaya ya tadi repotnya nakes kan bisa ketularan juga. Nah, gimana nih supaya disediakan sarana yang baik untuk nakes supaya bisa bekerja dengan aman. Sebenarnya sih sekarang ini udah banyak Mbak Ira yang melakukan, tapi kelihatannya ini harus diteruskan dulu nih sementara sampai benar-benar kurva penularan itu menurun Bisa sehingga yang ditekan tadi lagi ya. iya kita benar-benar masuk pada fase siap untuk melakukan. Kalau sekarang mungkin ya belum siap sekali, tapi akan ada upaya menuju ke situ kalau semuanya dilakukan secara bersamaan. Oke, Tapi kalau boleh Dok, saran, Mbak, ya, gimana ini Dok? harus dievaluasi bahwa keputusan ini bukan keputusan seterusnya kan. Saya yakin pemerintah dengan jajarannya tuh akan melihat. Nah, saya melihat di berbagai provinsi tuh mungkin agak beda-beda ya, bukan upaya, tapi bagaimana menyikapi new normal ini. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa, perbedaannya itu oke. Nanti tinggal dilihat mana yang paling baik upayanya, karena ingat loh, ini nggak bisa cuma menuntut masyarakat untuk hidupnya berubah baru, tapi dari berbagai aspek tadi tuh, dari sisi kesehatan, dari sisi akses testing, dari sisi layanan kalau sakit di rumah sakit, supaya orang nggak takut mau ke rumah sakit, karena mereka yakin bahwa saya kalau ke rumah sakit bisa langsung ketahuan kalau memang saya sakit COVID, dan tenaga kesehatan yang menangani juga nggak perlu bilang jangan berbohong, enggak, tapi bisa tes kok, nggak usah takut dibohongin, tes aja. Pastikan saja secara objektif sehingga aman terhadap nakesnya, aman juga buat pasien dan lingkungan dari pasien itu di rumah sakit. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari teman saya lagi jadi yang di Bahrain. Dok, ini kalau memang sudah dibuka gitu ya, kehati-hatian sampai sejauh mana sih terhadap makanan matang yang kita beli? Juga buah-buahan yang kita beli dengan metode delivery. Jadi gimana sih Dok? Apakah dengan PSBB dilonggarkan nanti kehati-hatian kita justru harus ditingkatkan terhadap tadi beli makanan matang, beli buah-buahan atau yang lain-lain dengan delivery, atau seperti apa cara-caranya supaya kita yakin bahwa kita ini memang ya dalam situasi new normal baik-baik saja mengkonsumsi hal-hal itu. Ini masalahnya takut ketularan dari benda-bendanya kali ya Mbak ya, maksudnya. Karena kan pesan dari luar, di luar nggak tahu ya mampir kemana aja. Betul, betul Dok. Ya. Jadi kalau makanan matang yang berubah sepertinya sih, kalau dulu mungkin kalau buat kita sendiri kita bisa makan di situ kan langsung. Kalau misalnya package-nya tuh udah memungkinkan kita makan tempatnya gitu ya. Kalau sekarang sih saran saya semua yang datangin dari luar itu dibuang aja. Jadi begitu diterima, disalin aja makanannya ke wadah atau tempat makan yang dari dalam rumah. Jadi kan terjamin tuh kebersihannya. Buang, cuci tangan kita. Udah, selesai. Nah ini harus dilakukan terus menerus, jangan sampai lupa. Saya aja masuk ruang isolasi, runutan mana dulu sepatu, mana dulu hazmat, mana dulu itu. Saya hitung sendiri dalam hati, kalau kelupaan, atau masuk nggak pakai topi ya lupa. Nah kan nggak mungkin udah di dalam gitu ya. Jadi ya yang adaptasinya tuh seperti itu Mbak, pembiasaannya diulang-ulang terus. Jadi tadi ya ambil paketnya, makanannya, setelah itu ya buang aja. Bungkusnya, cuci tangan kita, salin. Jadi makanannya disalin. Gunakan tempat makan yang ada di dalam rumah. Kalau buah mungkin lebih mudah kan.
Kalau buah kita bisa cuci dulu buahnya. Kemudian kalau dikupas ya dikupas aja biasa. Jangan dimakan sama kulitnya, apalagi rambutan kan nggak boleh, Mbak. Dok, ini ada pertanyaan berikutnya dari Andre Wiapian. Dok, saya sakit hipereosinofil, hiper IgI, perikarditis, aduh ini berat kayaknya, dengan beberapa keluhan. Artinya nih kayaknya yang harusnya memang ada kontrol reguler ke rumah sakit. Tapi saya nggak berani ke rumah sakit dengan situasi saat ini, apalagi nantinya kalau ada new normal. Jadi kalau saya ke rumah sakit tuh mungkin pertanyaan seperti itu, saya harus gimana dok? Kalau saya pakai APD nanti saya dimasukin media sosial, kemudian dibully netizen gitu kan? Atau gimana? Ada saran nggak dok kalau kita ke rumah sakit seperti apa? Jadi ada 2 jenis pasien nih Mbak Ira. Yang pertama adalah pasien yang sakit, beneran sakit saat itu. Atau saya bilangnya akut, soalnya demamnya lagi tinggi, kemudian mungkin batuk-batuk berat yang udah minum obat batuk sendiri, makan jeruk nipis, pakai kecap nggak baik. Pokoknya udah berusaha ngobatin nggak baik. Itu akut. Yang kedua ada pasien yang mungkin seperti tadi Mas siapa ya yang nanya ya. Nah, Andre. Mas Andre. Jadi Mas Andre itu kan udah ketahuan ada sakitnya ini, kemudian udah ketahuan kenanya di mana. Tapi kemungkinan besar terkontrol baik dengan obat. Jadi kan sistem pengobatannya sekarang adalah minum obat teratur, nggak yang emergency banget ke rumah sakit kan. Nah, ada 2 jenis kan nih Mbak Ira ya berarti. Kalau yang pertama, yang benar-benar sakit demam, sudah berusaha jaga cairan cukup, minum obat, dan segala macam, masih belum baik juga, ya mau nggak mau harus ke dokter. Nah, kalau ke dokter, gimana nih? Apa mesti pakai hazmat atau gimana ya? Sarung tangan atau mesti pakai apa gitu ya? Nah, kalau saya lihatnya gini, ini virus nularnya tuh lewat 2 cara. Yang pertama, direct atau indirect contact, dan itu di udara. Nah, kalau indirect contact, maka dia lewat udara kan. Jadi masker, tolong masker dipakai. Masker yang apa aja deh. Masker kain dengan segala macam teorinya. Yang pasti masker kain nutup lubang hidung, itu mencegah virus masuk ke saluran nafas. Insya Allah akan bekerja. Yang kedua, banyak pertanyaan mengenai kontak lewat mukosa mata. Biasanya sih kalau kayak saya dokter yang berdiri sama pasien dekat banget, kemudian periksa paru-paru deket, saya pakai. Kalau punya Google bisa dipakai atau kacamata. Google ya, kacamata boleh. Tapi baiknya jangan Google berenang, Mbak, lucu deh kalau pakai Google berenang. Banyak tuh ada yang kayak kacamata gitu yang transparan bisa boleh dipakai. Kalau yang atau nanti yang pakai face shield gitu nggak apa-apa juga ya dok ya? Boleh pakai banget. Face shield gitu ya? Boleh ya? Banget itu. Nah, itu boleh dipakai kalau ke rumah baju, sakit. Kalau baju lengan panjang ya dok, semua tertutup. Terus untuk rambut segala, masa perlu pakai kayak tutupan gitu dok? Nah, itu dia. Jadi, kalau untuk tangan, rasanya sih nggak perlu pakai sarung tangan. Karena kalau pakai sarung tangan yang nggak diganti-ganti, itu sama aja Percuma Mbak, semua juga. dipegang-pegang. Iya, yang bersih dalamnya. Luarnya tetap tercemar dan bisa kalau lupa pegang hidung, pegang lain. Jadi lebih baik membiasakan diri membersihkan tangan. Nah, membersihkan tangan ini kan bisa dengan apa? Sabun, cuci tangan, hand sanitizer, boleh apa aja dicoba. Terus pas masuk rumah sakit, kalau memang emergency harus ke IGD, nggak usah pegang apa-apa gitu. Jadi jangan dipegang-pegang tempat tidurnya atau apa. Membatasi menyentuh hal-hal yang tidak perlu. Nah, pakaian. Kalau pakaian dan rambut sebenarnya sih baiknya setiap pulang rumah dicuci. Mau nggak mau mandi yang bersih. Cuci rambut ya mau nggak mau ya dok ya. Kalau kita dari rumah sakit ya, baju langsung kita copot ya dok ya. Bajunya Kita diganti cuci juga ya. Iya, gitu aja. Nah, kalau seandainya Mas Andre tadi punya obat rutin yang masih bisa diteruskan, mungkin bisa diskusi dulu sama dokternya apakah perlu ke rumah sakit untuk ambil obatnya. Atau kalau tidak, bagaimana nih supaya tetap bisa terkontrol, tetap sehat, melanjutkan pengobatan itu, apa repeat ulang resepnya dulu gitu loh Mbak Era. Jadi sekarang gini, ya timbang aja. Kalau memang nggak ada keluhan apa-apa, obat juga bisa diteruskan dulu, mungkin 1 bulan ini gitu ya, dilanjutkan dulu aja Mas. Jadi menurunkan risiko kontak ke rumah sakit dengan berbagai macam protokol tadi gitu loh. Oke, ini sekarang dok, kalau misalnya tadi dokter bilang, ini new normal yang mungkin juga belum pada saatnya gitu ya, tapi ini mungkin pilihan yang sulit.
Kira-kira dok, berarti itu kan harus kita yang meningkatkan imunitas tubuh. Jenis makanan apa dok yang bagus? Kita kan udah banyak dengar minum vitamin C, terus kemudian buah-buahan, sayur. Tapi ada nggak sih yang lebih spesifik dok, begitu supaya dalam situasi new normal ini, ketika kita juga nggak tahu, mungkin ada orang yang OTG deket kita, orang di kantor, protokol kesehatan sudah dijalankan, tapi tetap kan pada intinya adalah bagaimana imunitas kita sendiri menjadi garda terdepan. Apa dok yang paling penting? Kalau untuk makanan ya, jadi menjaga kesehatan itu ada beberapa prinsipnya. Tetap satu, makanan obat. Makanan memang bisa secara langsung memperbaiki sel, meningkatkan sel imun dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya apa sih yang mau dimakan? Sebenarnya kita udah tahu sih ya Mbak, kayak 4 sehat 5 sempurna, tapi kan sulit. Makanya pada era seperti sekarang ini yang disarankan tambahin. Apa yang ditambahin? Kalau saya sih vitamin, kalau untuk imunitas gitu ya, saya akan support vitamin D. Vitamin D? Ya, vitamin D harus makan. Vitamin D itu bisa kerja langsung ke ada selnya lah, itu yang bisa nangkepin bakteri dan virus. Ada makrofag dan segala macam. Vitamin D. Nah, vitamin D kan banyaknya sebenarnya di matahari. Makanya Mbak Ira lihat kan, banyak orang yang kemudian berjemur. Sengaja berjemur gitu. Supaya kalau ada COVID di badannya, COVID-nya langsung mati. Nah, itu nggak bisa. COVID-nya kalau udah di dalam badan, nggak bisa matahari yang terkena di kulit atau badan itu membunuh COVID di dalam tubuhnya, itu nggak bisa. Kalau nggak pasien ICU jemur aja dong di matahari supaya virusnya mati, kan nggak bisa. Tapi dengan mengkonsumsi vitamin D, imunitas akan baik. Vitamin D berapa? Boleh 1000 IU, boleh 400 IU, bisa dicari itu, ada, bisa dibeli bebas sih harusnya. Vitamin C, betul. Vitamin C kebutuhan harian kita nggak banyak Mbak sebenarnya, cuma sekitar 50-60 mg. Tapi kalau untuk COVID yang disarankan itu bisa sampai 200-250 mg. Boleh silakan dikonsumsi, tapi hati-hati lambungnya. Karena untuk beberapa orang yang nggak kuat, makan vitamin C-nya harus dimodifikasi. Mungkin harus makan dulu, jangan perut kosong, jangan pagi-pagi bangun tidur udah mau siap-siap aktivitas, work from home, vitamin semua diminumin, belum sarapan, nanti malah perutnya iritasi. Jadi vitamin itu C. tadi dok. Jadi minum vitamin yang pas gitu ya. Kadang-kadang kita konsumsi suplemen vitamin, tapi cara minumnya tuh nggak pas gitu. Supaya efektif, berarti vitamin D dan vitamin C ini gimana dok? Sesudah makan atau sebelum makan? Artinya perut kosong atau enggak? Kalau vitamin C mungkin tadi dokter bilang baiknya sesudah makan. Vitamin D gimana? Terus supaya vitamin D ini efektif, artinya gimana dok? Mungkin apa kita memang harus berjemur? Jadi berjemur tujuannya bukan membunuh virus yang ada, tetapi lebih membuat efektif gitu. Misalnya vitamin D-nya. Gimana sih dok yang efektif pokoknya supaya yang kita minum nih nggak jadi sia-sia aja? Ya, kurang tadi satu lagi vitamin E. Ada vitamin E, oke dok. Ada, jadi bukan cuma buat kulit ya? Dulu vitamin D buat tulang ya, dulu taunya. Tapi ternyata tidak, efeknya banyak, efek positif lainnya. Jadi gini Mbak Ira, vitamin itu kan support untuk badan kita. Tidak seperti beberapa obat tertentu yang ada aturannya, harus sebelum makan, harus setelah makan. Kenapa itu dibuat? Supaya tidak mengganggu penyerapannya. Obat tuh diatur cara makannya tuh sebenarnya supaya efektivitasnya atau kadar obatnya di dalam tubuh tuh selalu sesuai yang diharapkan, karena bisa diserap optimal gitu ya. Kalau untuk vitamin sebenarnya nggak ada yang khusus, jadi boleh kapan aja digunakan gitu. Tapi kalau untuk vitamin C atau kalau vitamin D nggak ada ya, bisa kapan aja. Vitamin C sebenarnya karena itu pada beberapa orang yang sensitif perutnya, dia harus nilai nih pada diri dia sendiri. Tapi sih saya menyarankan makan vitamin itu baiknya sih setelah sarapan lah, paling baik. Kenapa begitu? Karena pagi kan kita mau aktivitas nih, apakah itu di rumah atau di luar rumah, pokoknya kan mau aktivitas. Jadi badan punya support untuk itu. Diminumnya setelah sarapan. Jadi sarapan udah makan deh vitaminnya. Gitu. Oke. Kalau tadi dok yang soal vitamin D, apakah sesudah itu baiknya kita berjemur juga atau gimana dok?
Boleh kalau punya waktu, tapi hati-hati ya bahwa panjang gelombang sinar matahari itu tidak selalu baik untuk kesehatan. Jadi harus dilihat nih jamnya gitu. Yang paling baik sih Ini sebenarnya ya pagi-pagi banget ya gitu. Jadi saat jam berapa dok? benar-benar baru mau terbit tuh, itu pun kalau nggak Oke. mendung mbak, jadi sekitar sebelum jam setengah 7 lah. Tapi banyak sih penelitiannya, ada yang bilang jam 9 gitu ya. Iya, ada yang Dan bilang antara jam 10 gitu ya, Jok, jam 10 sampai jam hmm, 12 gitu. iya ada yang Ini bilang jadi gitu. gimana? Dan katanya sih sebenarnya nggak perlu lama ya, Dok, tapi cukup Betul, kena di bagian tubuh kita, misalnya cukup 5 sampai 10 menit gitu bahkan ya, Dok ya. betul. Tapi jangan lupa butuh juga penerimaan yang baik dari badannya. Jadi ada yang namanya VDR, jadi vitamin D reseptor. PDR ya, Dok ya. Nah, Oke. ya, nah reseptor ini di orang itu oke nggak? Kalau dia nggak terlalu sensitif, biasanya kalau kulitnya color kayak kita nih orang Asia yang color kulitnya nggak terlalu sensitif seperti orang Caucasian yang putih-putih itu loh Mbak, yang kalau di Bali Ya, baru juga 3 menit di sebentar udah langsung matahari udah merah-merah. langsung gosong. Nah, gitu. Jadi agak sulit sih ya Mbak Ira mau mengatakan kecukupan exposure atau paparan matahari ini terhadap kecukupan kebutuhan vitamin D. Jadi kalau memang nggak yakin, ya udah minum aja vitamin D-nya atau makan ikan-ikan laut dalam kayak salmon, Oke. tuna gitu. Nah, itu bisa mensupport atau memberikan asupan vitamin D juga. Soalnya nggak banyak yang lain-lainnya yang bisa memberikan susu tapi artifisial ya dan kadarnya kecil banget biasanya. Kebutuhan Sebenarnya kita ya, tuh Dok ya. sekitar 800 sampai 1200 IU Untuk sehari. vitamin D. Jadi tadi dokter bilang ya, berarti bukan cuma vitamin C, tapi vitamin D dan vitamin E gitu ya pada saat situasi Ya, seperti ini. Nah, sekarang nih dok, nih terakhir nih bahwa protokol kesehatan dok. Jadi balik lagi, tadi dokter udah sempat singgung di depan, apa dok yang kemudian harus kita lakukan di new normal, terlepas bahwa kemudian mungkin nanti pemerintah akan punya kebijakan yang kayak roller coaster ya, melihat situasinya seperti apa. Kalau lagi ada peningkatan, mungkin kita diketatkan lagi. Nanti kalau sudah agak turun, kita nanti boleh lebih longgar. Jadi kita siap-siap new normal yang juga roller coaster gitu. Tapi apapun itu, gimana dok protokol kesehatannya termasuk dari cara kita berpakaian? berarti pribadi ya. Kita mesti ingat dulu, harus sadari dulu bahwa upaya pribadi yang mau kita kerjakan ini sehatnya bukan cuma buat kita, tapi buat orang rumah kita yang punya anak, yang punya orang tua di rumah, yang pasangan, adik, kakak. Jadi melakukan hal ini secara personal itu impactnya adalah ke banyak orang. Jadi yang pertama ya tadi, pokoknya tangan. Ini sumber penularannya paling mudah tuh dari tangan. Maksudnya udah pakai masker, tapi terus maskernya turunnya pakai hidung. Jadi jaga kebersihan tangan gitu. Terus nggak usah terlalu banyak sentuh macam-macam deh. Kan kadang-kadang kita suka kepo ya, semua dipegang, semua dilihat, jangan. Yang kedua, gunakanlah masker secara benar. Secara benar itu benar saat memakainya, jangan di bawah sini, jangan di leher, dipakai deh. Nah, gitu, tutup, gunakan masker dan masker ini lihat ya, jangan berhari-hari gitu. Kalau masker kain pulang itu ya dicuci, ganti yang baru. Jadi Selalu keluar rumah kalau masker kain pun sekali pakai cuci ya dok ya? cuci sekali pakai, apalagi udah keluar, karena itu bagian luarnya kan udah ketempelan macem-macem. Kemudian kalau bisa maskernya jangan yang bisa kebalik-balik nggak jelas ya Mbak. Dulu tuh ada masker yang nggak tahu ini depan mana, belakang mana. Jangan-jangan pagi pakai, terus mungkin ke mana gitu ya, makan siang atau pas dipakai yang luar jadi di dalam. Karena nggak bisa dibedain. Nah ini juga, ini sederhana ya, tapi bisa besar dampaknya kalau kita nggak bener-bener kasih perhatian. Yang ketiga tadi ya jaga jarak, nggak usah terlalu deket-deket ya. Physical distancing kan sebenarnya ada aturannya tuh berapa meter ya. Kalau susah ya udah Tapi kan nggak. susah ya dok, Iya kalau makanya. nanti udah new normal. Atau minimal paling tidak kalau berdekatan, yang dekatan sama kita kan pasti cover luar kita. Berarti pakaian kan, yang tadi sudah sempat Mbak Ira sebutkan. Ya pakaiannya tertutup deh, lebih baik yang panjang, tangan panjang, terus kakinya juga panjang. Kan debu kan nggak tahu kumannya bisa ada di mana aja kan. Setiap pulang jangan baju yang sama dipakai lagi, cuci
Jadi dibuka, dicuci, cucinya nggak usah dipisah-pisahin, cuci aja pakai air biasa, jangan dipersulit karena kena sabun Oh, juga jadi nggak virusnya usah mati. dipisah-pisahkan ya dok. Yang penting dicuci gitu ya. Nggak Pulang usah langsung dicuci, dipisah-pisahkan. jangan Mm-mm. ditumpuk. Atau kalaupun harus dicucinya besok, ditutup, taruh di baskom yang ditutup lah pokoknya. Besok baru rendam air Oke. atau apa. Oke, jadi artinya jangan sampai kemudian kumannya bisa terbang kemana-mana ya dok, itu yang dokter Nah, iya, bilang. Ha-ha. jangan Nah sampai terus gitu. kemudian rambut dok, rambut tuh kalau bisa sebaiknya memang dikucir atau di apa? Kita pakai topi atau gimana ya dok ya? Kalau dokter pakai jilbab kan, tapi kalau misalnya enggak gimana dok? Masa setiap Iya kali nyuci sih. rambut ya repot juga ya. Nah, iya itu emang repot, tapi mau nggak mau Mbak, kalau bisa di cover mungkin pakai turban, pakai yang bisa tutup Ah, lah gitu, meminimalkan rambutnya terekspos karena bisa macam-macam nempel juga di rambut gitu. Jadi itu tetap, dan itu tadi belum mandi. Kalau habis dari luar ke rumah, mandi deh langsung. Ini mungkin sederhana, tapi minimal tidak membawa sesuatu ke dalam rumah. Karena kita ingat di rumah mungkin ada baby, ada orang tua, ada orang-orang yang minum-minum obat tertentu, saudara atau siapa yang kitanya sih yang baik-baik rentan ya. aja. Iya, kitanya baik-baik aja. Tapi kalau kita jadi misalnya OTG, membawa virus di tubuh tanpa sakit, ini yang kemudian akan ya berisiko kan buat yang lain. Oke. Kemudian selain makanan tadi, kemudian perilaku yang sehat, tidur yang cukup Mbak. Sekali lagi saya selalu bilang bahwa terang dan gelap itu buat badan kita tuh punya efek yang luar biasa untuk perbaikan sel. Jadi jangan salah, jadi Allah kasih malam tuh memang untuk istirahat, untuk tidur. Taruhlah nggak ngantuk, nggak bisa tidur, tapi rest tidur dalam kamar merem aja, maksudnya berbaring. Jadi badan kita itu kan kalau kita aktivitas ngapa-ngapain hormon adrenalinnya keluar. Maka hormon-hormon lain yang akan bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau yang mati itu nggak bisa bekerja, dia nggak bisa tuh bersamaan naik karena mereka sistemnya saling meniadakan biasanya. Kalau kita tenang, istirahat, maka sel-sel yang rusak berganti. Makanya tidur itu penting banget, bukan cuma buat orang yang sakit untuk mempercepat penyembuhan, tapi buat yang sehat untuk mempertahankan kesehatannya. Kalau misalnya apa namanya tidur tuh lampu mesti dimatiin nggak sih dok? Idealnya gelap, karena ada hormon tertentu yang hanya keluar kalau dia gelap. Atau redupin deh kalau takut gelap atau nggak biasa, diredupin aja. Atau sinarnya dari bawah gitu, gimana caranya? Oke, ya, ya. Ya, jadi Itu bisa karena deh itu membantu diupayakan. kemudian hormon itu bekerja dengan optimal ya dok ya. Iya, karena badan kita itu luar biasa interaksinya dengan lingkungan, dengan gelap terang. Bahkan orang di masa winter, kalau di luar negeri, karena nggak ada matahari, itu bisa jadi depresi. Jadi Ya, ada yang ya namanya dok. winter depression. Jadi kita memang benar-benar harus memanfaatkan semuanya itu untuk bisa keep up kita jadi tetap sehat, Mbak. Kalau olahraga ya Ya. ini nih, olahraga nih yang terakhir yang susah gampang nih saya jawabnya. Jadi olahraga. Saya kemarin ada beberapa pertanyaan, Dok, kalau lari pakai masker gimana gitu. Kan ada yang katanya sampai pingsan tuh dok, gitu kan? Iya. Jadi saya jawabnya gini, memang sejujurnya masker itu kan bukan untuk digunakan sehari-hari pada keadaan awalnya ini diciptakan. Jadi masker digunakan memang karena ada kondisi-kondisi tertentu, tapi kan sekarang kita sepertinya harus mulai lebih akrab dengan masker karena kondisinya memang sedang seperti ini. Nah, kalau saya ditanya pada saat pakai masker, mungkin nggak sih oksigen tuh turun sehingga kalau kita olahraga harusnya menghirup banyak oksigen, kemudian jadi oksigennya kurang, terus orangnya bisa jadi pingsan ya. Terus terang kalau ilmunya diukur gitu ya, apakah fungsi paru itu menurun saat menggunakan masker? Saya sih terus terang belum pernah baca tuh ada studinya seperti itu. Tapi yang pasti memang oksigen yang masuk kan akan terhalang ya oleh masker itu, udah pasti. Kalau saat terhalang itu kebutuhannya tinggi karena olahraga, tentu ketidaknyamanannya jadi bertambah. Saya nggak yakin ini malah bikin sehat atau tidak. Jadi mungkin kalau mau waktunya dibatasin. Jadi dalam artian kalaupun memang harus lari di kompleks yang udah terbatas banget gitu ya, bukan zona merah, jadi masih bisa lari pagi gitu pakai masker. Mungkin kalau biasanya 5 kilo mungkin ya 3 kilo aja deh, putarannya dikurangin gitu. Itu Karena kalau ya, outdoor ya dok, kecuali kalau misalnya kita lakukan olahraganya di dalam rumah ya. nah kalau olahraga di dalam Hmm, rumah lebih enak Mbak Ira, itu lebih safe. Mungkin nggak terlalu harus pakai masker ya. Yang repot kalau oke. sukanya berenang, karena kolam renang tutup semua Mbak sekarang.
Nah, Dok, ini yang terakhir. Yang terakhir berkaitan dengan protokol baru itu. Kita kan bawa tas, pakai sepatu, mungkin bawa yang lain-lain. Kalau pulang ke rumah itu semua harus didisinfektan atau enggak sih, Dok? Iya, kalau saya sih sepatu ada ranahnya, jadi sepatu nggak boleh masuk sampai ke tempat sepatu dalam situ. Jadi sepatu harus berhenti di depan lah. Jadi ya jangan di depan nanti hilang gitu. Tapi maksudnya jangan Tidak dibawa masuk ke dalam masuk ke area rumah ya, kamar. Dok ya? Ya, Jangan oke. dimasukin dalam gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kalau tas Mbak Ira lihat deh. Kan tas kita ini kontaknya banyak nggak kemana-mana nggak? Kalau memang kita orangnya pekerjaannya nanti mobile kemana-mana gitu ya. Ya baiknya tas juga punya tempat sendiri di pojokan di rumah. Jadi kalau sekarang kan mungkin kita bawa ruang kerja kita, kalau suka kerja di kamar atau di ini kita bawa masuk. Nah itu sebaiknya jangan kalau sekarang. Soalnya kalau mau mendisinfektan setiap hari, saya tidak yakin bisa 100% itu benar-benar bersih juga gitu. Jadi baiknya sih kita batasi saja pergerakan benda-benda yang harus keluar masuk rumah ini masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya nggak urgent banget, ambil aja yang penting Mbak, taruh di mobil aja. Iya, jadi intinya adalah toh pada dasarnya kan virus ini self-limiting, tetapi juga punya durasi waktu untuk mati. Jadi selama memang ada barang-barang yang kita bisa ibaratnya kita limitasi pergerakannya, begitu ya, supaya kalaupun menempel sesuatu atau kita bersihkan tapi nggak sampai bersih banget, dia toh Dia akan nggak juga mati kemana-mana. sendiri gitu ya, dia nggak kemana-mana posisinya. Ya, oke. Baik Dok, terima kasih sekali. Ini mungkin ada Makasih ya pesan Mbak Ira. terakhir sebelum saya tutup IG live-nya. Ya, aku mau pesan buat semuanya yang ngikutin acara IG Live bareng Mbak Ira Kusno ini. Sebaiknya kita jangan parno ya dengan kondisi sekarang. Karena kalau parno nanti malah lupa semuanya tuh. Upaya-upaya kesehatan yang dipikirin cuma, aduh gue COVID nggak ya? Aduh COVID nggak ya? Gitu. Jadi setiap kali kalau mau harus keluar rumah gitu ya, ingat tuh langkah-langkahnya. Kalau perlu bikin deh jembatan keledai sendiri satu, saya mesti Atau cuci catatan ya tangan. Dok ya. Iya gitu, tempelin gimana? Oh iya cuci tangan. Udah belum ya begitu ingat langsung aja tuh pakai hand sanitizer-nya. Kemudian ngaca lihat, maskernya turun naikin. Kalau iya kalau gunakan masker jangan pegang-pegang tengahnya, pegang sampingnya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang tadi, kalau nggak harus bener-bener berdekatan dengan siapapun di luar rumah, jangan. Jadi itu buat catatan kecil aja buat kita. Jadi sedikit kita bisa lihat. Karena ini kan kebiasaan baru. Tentu kita bisa lupa atau istilahnya nggak selalu bisa menerapkan. Tapi insya Allah kalau sama-sama berusaha pasti bisa. Jadi jangan parno dengan COVID-19. Kita tetap harus waspada dan hati-hati. Insya Allah semuanya sehat-sehat aja. Iya, terima kasih Dokter Erni. Jadi ini yang tadi sudah ada sampai sekarang masih gabung, Dokter Erni Juwita Nelwan. Ini adalah dokter penyakit dalam dan juga ahli penyakit infeksi di Indonesia. Terima kasih ya Dok sudah bergabung bersama-sama sore hari ini dan semoga ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya buat yang ikut. Jadi new normal baru, jangan parno, kita hadapin. Yang penting protokol kesehatan dan kebiasaan baru itu juga harus kita jalankan bersama-sama.